digital. Langsung saja, baca tulis contohnya mengunjungi perpustakaan seminggu sekali. Itu pasang jadwal, kelas 1 hari Senin, kelas 2 hari Selasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, memahami teks dan gambar, mampu menuangkan ide dalam tulisan. Setelah melihat gambar, dia mengartikan apa isi dari gambar itu tadi, mampu mengartikan teks tadi. Yang berikutnya, sains. Saya ini belajar di luar kelas dengan media alam sekitar, mengamati tanaman, hewan-hewan yang ada di sekitar sekolah itu. Dan berikutnya, mengamati gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan sains, contohnya tubuh manusia dan lain-lain. Sudah kita laksanakan. Lalu ada finansial. Tadi ada beberapa sekolah yang belajar menabung, ya Bu Anita ya. Nah, itu berkenaan dengan keuangan, cara mengelola keuangan, bagaimana supaya siswa dapat berhemat, tidak boros dengan cara menabung tadi. Ada lagi kerjasama antar kantin sekolah dan siswa yang berkaitan dengan keuangan. Ini bisa kita lakukan, Ibu ya. Ada beberapa sekolah dan ada yang tidak melaksanakan. Lalu literasi numerasi, ini mengenal simbol-simbol, mengenal angka-angka, membuat data dalam bentuk grafik, tabel, dan diagram. Ini biasanya kalau grafik, tabel, diagram ini kelas tinggi. Nah, itu Bapak Ibu. Budaya dan keluargaan, di antaranya di sini mengenal beberapa pakaian adat, makanan khas beberapa suku dan lain-lain, melestarikan budaya daerah yang ada di desanya itu. Nah, itu perlu kita perkenalkan kepada siswa-siswa kita supaya tahu mana adat istiadat, ada daerah yang perlu kita lestarikan. Dan yang berikutnya, literasi digital, di antaranya mampu dalam berkomunikasi lewat HP, lewat komputer. Nah, ini kebetulan di sekolah kami Bapak Ibu ada kunjungan WWF Jakarta selama 3 hari pagi ya. Sampai hari ini masih belum pulang tamunya. Ini mereka mengajari kepada siswa. Kami mengundang beberapa sekolah dengan perwakilan guru dan siswa, beberapa siswa, termasuk siswanya Bu Suparni, SPD. Nah, itu diajari oleh tim WWF. Biasakan anak menjenguk teman yang sedang sakit. Kemudian yang termasuk dengan integritas, kami di sini biasa menyajikan mengerjakan tugas dengan benar tanpa menyontek. Jadi membiasakan anak mengerjakan tugas ataupun menyelesaikan tugas yang diberikan gurunya dengan cara tidak menyontek dengan teman sesamanya di dalam kelas. Kemudian kita melatih kejujuran, berkata jujur, baik itu dengan siswa, baik itu dengan guru ataupun warga sekolah. Kemudian kami juga menanamkan disiplin, memang itu sudah kita lakukan. Baik itu dalam segi ekonomi, baik itu dalam segi belajar. Kemudian juga saling menghormati sesama teman. Kemudian nasionalisme di sini adalah menghargai jasa para pahlawan. Artinya kita mengingatkan kepada siswa, janganlah kita melupakan jasa para pahlawan kita yang telah berjuang bagaimana memerdekakan bangsa kita. Kemudian membiasakan menyanyikan lagu-lagu wajib. Terkadang sekarang kita melihat lagu wajib atau lagu nasional, anak-anak pun tidak bisa menyanyikan. Yang ketiga tentang gotong royong, yaitu kerja bakti di lingkungan sekolah. Kemudian termasuk kerja kelompok. Kemudian yang keempat, kemandirian. Ini selalu berangkat sekolah tepat waktu. Kemudian berangkat sekolah tanpa diantar oleh orang tua, kecuali hari pertama kali masuk. Itu biasanya diantar, tapi biasanya untuk berikutnya dibiasakan sudah tidak diantar lagi. Kemudian yang kelima terakhir yaitu nasionalisme, yaitu menyanyikan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu nasional. Kemudian juga mengikuti upacara bendera. Itu yang berkaitan dengan PPK. Kemudian GLN-nya itu yang pertama yang kaitannya dengan baca tulis, yaitu membaca sebelum belajar. Itu menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan yang biasanya yang ada kaitannya dengan materi yang akan dipelajari pada hari itu. Kemudian numerisasi itu adalah ini yang klasik, ini anak-anak kita menyontek. Kemudian bila salah berani mengakui. Kemudian keteladanan yaitu datang tepat waktu. Kalau jam 7
tepat masuk, kita harus jam 7 tepat masuknya ya. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab. Ya, anak-anak disuruh mengerjakan tugas. Kalau diarahkan di sana 1 jam selesai, harus 1 jam selesai. Seperti itu. Yang ketiga, kemandirian. Yang pertama yaitu menabung. Anak-anak di sekolah diajarkan menabung. Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas di depan kelas. Ya, jadi setiap selesai mengerjakan, kita kerjakan sama-sama. Misalnya anak disuruh maju ke depan untuk mengerjakan tugasnya, seperti itu. Yang keempat, gotong royong. Ya, setiap hari Sabtu biasanya kami itu mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Kegiatan yang mengumpulkan informasi, mengolah informasi, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran itu sangat terbatas. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Pengawas tadi, Bapak Subarnanto tadi nih Pak, RPP-nya yang kita susun itu sangat banyak, waktunya juga cukup menyita waktu yang cukup banyak. Jadi pandai-pandailah kita menyesuaikan waktu dengan materi yang kita sampaikan tadi. Jadi itu saja dari kami. Kalau ada yang mau menambahkan, ada yang mau menyempurnakan, silahkan dari kelompok lain. Dari kami cukup sekian. Ada tambahan Bapak Ibu? Bapak Belajar sendiri di mana tempat kami itu masih banyak kekurangan baik mencari sumber maupun proses keinginan untuk berpikir. Dan di sini peserta masih perlu bimbingan dari guru. Itulah yang bisa kami sampaikan dari guru. Terima kasih, Pak. Kami lakukan. Kemudian pertanyaannya yang ketiga, apa kendala yang ditemui selama menerapkan pembelajaran berorientasi HOTS? Kendala yang kami temukan adalah kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal HOTS. Karena selama ini abad 21 di dalam proses pembelajaran di kelas. Jawaban dari kelompok kami yaitu dalam proses pembelajaran di kelas sudah mulai berjalan sesuai dengan aspek yang ditentukan. Di antaranya tentang pembelajaran HOTS, soal HOTS, 5M, dimensi pengetahuan yang mengacu pada kecakapan abad 21. Terus soal pertanyaan yang ketiga yaitu apa kendala yang ditemui selama menerapkan pembelajaran berorientasi HOTS? Jawaban kelompok kami yaitu kendalanya siswa masih belum bisa dan perlu bimbingan dalam mengikuti pembelajaran dengan baik karena dituntut untuk berpikir secara kritis. Siswa juga masih kesulitan dalam menjawab soal-soal HOTS dan harus perlu bimbingan yang ekstra dari guru untuk melakukan presentasi di depan kelas. Ya, baik, demikianlah. Nah ini dia, saya nggak bisa ngucapin. Nah ibu pintar, Iya, oke deh, maaf ya Bapak Ibu sekalian. Nah di situ kegiatan pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan singkat discovery. Nanti apa itu discovery learning ini ada nanti. Kemudian berdasarkan ini media dan instrumen. Media pembelajaran yang digunakan dalam praktek terbaik ini adalah contoh teks eksplorasi berjudul model awan dan hujan. Kemudian video daur hidrologer diambil dari ini, linknya ada. Kalau Bapak Ibu mau membuka, linknya sudah ada. Tinggal kita mengklik saja, akan terlihat di situ. Bisa coba? Kalau ya nanti aja. Ya. Kemudian lembar kerja LKPD. Nah, instrumen yang digunakan dalam praktek baik ini ada dua macam, yaitu instrumen untuk mengatasi proses pembelajaran berupa lembar observasi, dan B, instrumen untuk melihat hasil belajar siswa dengan menggunakan tes tertulis, ganda, dan uraian singkat.
Nah, kemudian praktek baik ini juga dilaksanakan pada tanggal. Ketika itu saya melaksanakan tanggal 25 Oktober 2019 bertempat di kelas 5 SD Tahai Baru 2 yang dinilai oleh Pak Lasno. Ya. Kemudian hasil dari kegiatan bab 3-nya adalah hasil kegiatan. Proses pembelajaran yang dilakukan dengan menerapkan metode pembelajaran ya berlangsung aktif, memang kenyataannya seperti itu. Kemudian pembahasan ini menjadi dasar siswa dalam mempelajari materi IPA tentang model awan hujan dalam pembelajaran siklus air. Nah, hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi siswa untuk bertanya dan menanggapi topik yang dibahas dalam pembelajaran tersebut. Nah, penerapan model pembelajaran ini itu meliputi kemampuan siswa dalam memecahkan. Jadi penerapan model pembelajaran ini menekankan pada kemampuan siswa dalam memecahkan masalah atau problem solving, dan kemudian menerapkan discovery learning ini siswa tak hanya belajar dari teks tulis tetapi juga dari video, kemudian diberi kesempatan terbuka untuk mencari data ketika video ditayangkan. Kemudian nanti minta untuk mencari data ataupun materi dari sumber lain, jadi tidak terkait dengan cuma buku saja, masih banyak sumber-sumber lain yang bisa kita ambil. Lanjut. Nah, ketika itu ada masalah, bukan ketika itu ada masalah yang harus dihadapi. Nah, masalah yang dihadapi terutama adalah belum terbiasanya siswa ya belajar dengan model discovery, iya, dengan tujuan untuk mendapatkan nilai yang baik, ya, ulangan yang baik. Guru selalu menguatkan sebenarnya menggunakan metode, ya, tidak selalu menggunakan metode ya ceramah. Siswa pun merasa lebih percaya diri menghadapi ulangan kalau itu penilaian saja setelah mendapat penjelasan guru melalui ceramah. Waktu itu memang senang anak-anak cuma ceramah saja, habis itu dikasih ulangan. Nah, kemudian ini adalah masalah utamanya. Nah, kemudian kita mencari atau mengatasi masalah yang terjadi. Nah, agar siswa yang yakin bahwa pembelajaran tematik ya, dengan discovery learning dapat membuat mereka lebih menguasai. Jadi kita meyakinkan siswa kalau kita menggunakan pembelajaran sistem yang kita pakai sekarang ini akan membuat mereka lebih menguasai pembelajaran. Jadi guru memberi penjelasan tentang apa, bagaimana, mengapa, dan manfaat belajar berorientasi pada keterampilan berpikir. Jadi tidak kita langsung memberikan penilaian, tetapi mereka dimotivasi ya untuk berpikir tentang bagaimana misalnya terjadinya hujan. Ya, jadi tidak langsung kata guru hujan terjadi begitu, tidak. Mereka harus tahu apa, bagaimana, dan mengapa terjadinya hujan. Nah, kemudian misalnya manfaat hujan apa. Nah, itu diorientasikan pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Entah ini apa ini bahasanya. Ya, oke, lanjut. Nah, kesimpulannya pembelajaran IPA dengan model pembelajaran discovery learning layak dijadikan praktek baik pembelajaran berorientasikan HOT karena dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan transfer pengetahuan. Jadi berbagi pengetahuan, berpikir kritis, dan dapat memecahkan masalah. Dengan penyusunan RPP secara sistematis dan cermat, pembelajaran dengan model pembelajaran discovery yang dilaksanakan tidak sekedar berorientasi HOT, tapi juga mengintegrasikan PPK, literasi, dan kecakapan abad 21. Oke, kalau mau ditampilkan lampirannya bisa. Lanjut rekomendasinya. Guru seharusnya tidak hanya mengajar dengan mengacu pada buku siswa dan buku guru.
serta jaring-jaring tema yang telah disiapkan. Oke, kita biasanya sudah siapkan guru-guru, buku siswa, kemudian ada pemetaan KD dan sebagainya. Nah, siswa diharapkan untuk menerapkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam belajar tidak terbatas pada hafalan teori. Ya, jadi bukan teori saja yang dihafalkan, misalnya perkalian pastilah 1 kali, bukan, tapi caranya, cara mendapatkan misalnya. Kemudian dukungan positif dari pihak sekolah seperti penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan kesempatan bagi penulis untuk kita misalnya mendesiminasikan praktek baik ini akan menambah wawasan guru lain tentang pembelajaran HOT. Jadi artinya kita tidak terbatas untuk kita sendiri, tetapi alangkah baiknya pembelajaran praktek baik ini bisa kita tularkan kepada guru-guru yang lain, sehingga di dalam sekolah itu bukan kita saja yang bisa, tetapi guru lain pun bisa. Oke, lanjut. Nah, ini oke, kalau mau bisa diklik anunya itu lampirannya. Kembali. Oh iya, oke, ada terus sampai ke lampiran, sampai ke RPT dan sebagainya. Iya. Di luar Bapak. Coba dibuka. Iya, di PowerPoint-nya. Problem solving. Masalah yang dihadapi ketika saya melakukan praktik best practice saya ini adalah yang pertama, ada 2 masalah yang saya temui Bapak Ibu. Yang pertama, masalah yang dihadapi adalah belum terbiasanya siswa belajar dengan model discovery learning serta kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal HOTS dan memerlukan bimbingan, karena selama ini siswa sudah terbiasa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dalam tingkatannya LOTS. Itu masalah yang saya temui. Kemudian cara mengatasi dari permasalahan tersebut adalah untuk masalah yang pertama tadi, agar siswa yakin bahwa pembelajaran tematik dengan discovery learning dapat membuat mereka lebih menguasai materi pembelajaran. Guru memberikan penjelasan sekilas tentang apa, bagaimana, mengapa, dan manfaat belajar berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Kemudian cara penyelesaian masalah untuk masalah yang kedua tadi adalah dalam menyelesaikan soal-soal tingkatan HOTS, guru membimbing siswa dan memberikan penjelasan tentang tujuan dari pertanyaan dan menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal tersebut, sehingga untuk kedepannya siswa itu sudah terbiasa menyelesaikan soal-soal dalam tingkatan HOTS. Lanjut. Dalam pelajaran yang berorientasi pada HOTS tadi mudah mereka menerimanya. Tapi misalnya tingkat rendahnya masih sulit, ya kan? Medium, yang menengah sulit lagi, apalagi yang tingkat tinggi. Gitu. Ya, tadi saran saya itu agar di sekolah dilakukan semacam literasi, ya, literasi konsep baca atau apapun istilahnya, atau mungkin juga dengan pembiasaan yang
pada ujungnya itu meningkatkan minat baca anak. Karena kalau anak itu sudah timbul minat baca, dia senang membaca, nah dia akan menjadi kutu buku nanti, ya akan senang sekali membaca itu. Kalau dia baca sehari aja dia ketagihan.
makhluk hidup. Membuat KD 4 lembar kegiatan. Sebelum kita menjawab